Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk kesempatan pagi ini kita mencoba untuk menyampaikan satu informasi penting bagi kalangan pencari kerja terkait dengan adanya pengumuman rekrutmen dari BNPB Provinsi Nusa Tenggara Barat. Informasi ini didasarkan atas satu surat yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana Provinsi Badan Penanggulangan Bencana yang bernomor 01 garing PERB garing pengumuman garing SD.04 garing 02 garing 2012 tentang rekrutmen tenaga ahli kajian risiko bencana. Jadi sekali lagi, ini satu surat berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang beralamat di Gedung Geraha BNPB Jalan Pramula, Kapling 38, Jakarta Timur. Ya. Isi daripada pengumuman yaitu tentang rekrutmen tenaga ahli kajian risiko bencana. Persyaratan yang diminta dari surat yang dikeluarkan oleh BNPB yang berisi tentang rekrutmen itu bahwa BNPB membuka rekrutmen guna penyediaan tenaga ahli kajian risiko bencana secara memadai, khususnya untuk mendukung pemerintah daerah dalam penyusunan KRB. Tenaga ahli kajian risiko bencana adalah seseorang yang memiliki kualifikasi kriteria dan kompetensi dalam bidang kajian risiko bencana untuk melakukan kajian risiko bencana yang menghasilkan peta risiko bencana dan dokumen kajian risiko bencana. Posisi dan kualifikasi tenaga ahli yang akan direkrut beserta tugas dari tanggung jawab adalah satu, ini beberapa posisinya terkait dengan rekrutmen itu. Yang satu adalah kategori posisi kualifikasi tugas dan tanggung jawab. Yang satu ketua tim leader. Kualifikasinya A, berlatar belakang pendidikan di salah satu bidang berikut, yaitu geologi, geodesi, geografi, geoteknik, geofisika, geosains, oseanografi, lingkungan, teknik sipil, meteorologi, manajemen bencana. Selain itu juga untuk posisi leader, jurusan kehutanan, klimatologi, pertanian, kehutanan, ilmu tanah, planologi, statistik, matematika, antropologi, sosiologi, psikologi, komunikasi, atau bidang lain yang relevan dan terkait. B, untuk leader, jenjang pendidikannya minimal S3 dengan pengalaman 5 tahun atau S2 dengan pengalaman 8 tahun atau S1 dengan pengalaman 10 tahun. Tugas dan tanggung jawab bertanggung jawab dalam koordinasi pekerjaan oleh tim. B, memantau perkembangan pekerjaan, melakukan pengecekan hasil pekerjaan yang telah dilakukan. C,
melaksanakan presentasi terhadap laporan dan dokumen kajian risiko bencana yang disusun. D. Bertanggung jawab terhadap mutu dokumen kajian risiko bencana. Ahli 2, ahli bahaya bencana. Kualifikasinya latar belakang pendidikan di salah satu bidang berikut: geologi, geodesi, geografi, geoteknik, geofisik, oseanografi, lingkungan, teknik sipil, meteorologi, manajemen bencana, kehutanan, klimatologi, pertanian, ilmu tanah, kesehatan masyarakat, atau bidang lain yang relevan dan terkait. Nah, berarti masih ada jurusan-jurusan yang tidak disebutkan di dua posisi ini, baik leader maupun ahli bahaya bencana. B. Jenjang pendidikan minimal S2 dengan pengalaman 5 tahun dan S1 dengan pengalaman 8 tahun. Tugas dan tanggung jawab: bertanggung jawab dalam melaksanakan identifikasi dan analisis ancaman bencana. B. Melakukan koordinasi dengan ketua tim dan tim dalam penyusunan dokumen kajian risiko bencana. C. Melakukan koordinasi dengan surveyor fasilitator dan drafter terkait dengan data dari informasi yang harus dilengkapi. B. Menyusun dokumen kajian risiko bencana. 3. Ahli sosial. Kualifikasinya latar belakang pendidikan di salah satu bidang berikut ini, yaitu antropologi, sosiologi, psikologi, komunikasi, pendidikan luar sekolah, atau bidang lain yang relevan dan terkait. Ahli sosialnya jenjang pendidikannya S2 dengan pengalaman 5 tahun, S1 dengan pengalaman 8 tahun. Tugasnya bertanggung jawab dalam melaksanakan identifikasi dan analisis bencana. B. Melakukan koordinasi dengan ketua tim dan tim dalam penyusunan dokumen kajian risiko bencana. C. Melakukan koordinasi dengan surveyor, fasilitator, dan drafter terkait dengan penyusunan dokumen kajian dan risiko bencana. 4. Ahli tata guna lahan, perencanaan wilayah. Kualifikasinya berlatar belakang pendidikan di salah satu bidang berikut: geodesi, geografi, pertanian, kehutanan, planologi, atau bidang lain yang relevan. Nah, tetap terbuka bagi jurusan-jurusan lain yang dianggap relevan dengan yang dibutuhkan. B. Jenjang pendidikan S2, pengalaman 5 tahun atau S1 dengan pengalaman 8 tahun. Ya, kemudian ahli ISIK, ya, latar belakangnya geodesi, geografi, kehutanan, planologi, bidang lain yang relevan dan terkait. Jenjang pendidikannya S2 5 tahun pengalaman, S1 8 tahun pengalaman. Ahli statistik, latar belakang pendidikannya statistik, matematika, atau bidang lain yang relevan. Jenjang pendidikan S2 5 tahun pengalaman, S1 8 tahun pengalaman. 7. Asisten ahli terdiri dari asisten ahli bahaya, bahan bencana, sosial, perencanaan, wilayah, statistik, sistem informasi geografis atau SIG. Latar belakangnya antropologi, geoscience, geodesi, geofisik, geografi, geologi, geoteknik, ilmu tanah, kehutanan, kesehatan masyarakat, klimatologi, komunikasi, lingkungan, manajemen bencana, matematika, meteorologi, geoceanografi, pendidikan luar sekolah, pertanian, planologi, psikologi, sosiologi, statistik, teknik sipil, atau bidang lain yang relevan dan terkait dengan kategori keahlian. Jenjang pendidikan S1 dengan pengalaman 4 tahun. Nah, kemudian demikian beberapa posisi yang dibutuhkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam rekrutmen kali ini. Ya, jadi pendaftaran harus dengan menggunakan akun, membuat akun, ya, kemudian melakukan registrasi di portal yang disediakan. Kemudian waktunya 2 Februari sampai 15 Februari, ya. Kemudian hanya kandidat yang memiliki kualifikasi yang akan segera diproses. Kemudian dokumen yang perlu disiapkan: soft copy KTP, soft copy foto 3x4, pakaian rapi, tampak muka, ijazah pendidikan, kemudian soft copy dokumen portfolio project. Kemudian timelinenya sudah disebutkan tadi. Demikianlah kira hal-hal informasi sehubungan dengan
rekrutmen yang dibuka oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ya, mungkin ada di antara kita yang memiliki saudara, keluarga, maka dapat segera melakukan pendaftaran ya di kesempatan kali ini pada pembukaan yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.